Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua ya? Walaupun hari ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online dan teman-teman semua masih kebaktian dari rumah, saya harap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan tetap bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman, marilah kita bersatu teduh sejenak. Ya teman-teman, kita akan bersama memulai ibadah kita. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin salju, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersamaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sahabat muda di rumah maupun dimanapun saudara berada, mari bersama kita memulai ibadah ini dengan mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah Kristus Imam Besar Keluargaku. Setiap keluarga tentunya kita membutuhkan seorang sosok imam besar, di mana imam besar inilah yang akan menguatkan kita yang lemah dalam menjalani hidup. Imam besar inilah teman-teman yang akan memberi kita kekuatan untuk menghibur, saling memaafkan, dan juga mengasihi. Maka dari itu, kita akan sangat memerlukan kehadiran imam besar dalam kehidupan sehari-hari keluarga kita. Sebelum kita membahas mengenai imam besar ini lebih lanjut dalam khotbah, saya mengundang teman-teman semua untuk bersama berdoa, mengakui dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Saya persilakan teman-teman berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan akan saya tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami dapat bersama berkumpul untuk beribadah, bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami bersama berdoa, merendahkan diri kami dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah mengecewakan hati Tuhan.
Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Pengampun dan Pengasih, mau memaafkan kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami, serta memberikan kami, Tuhan, semangat yang baru untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memasuki firman dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengundang teman-teman semua untuk bersama mempersiapkan hati. Kita akan menyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sobat muda di rumah maupun dimanapun berada, mari kita bersama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami bersama beribadah. Meskipun masih tetap dari rumah masing-masing dan kami yang melayani menyiapkannya di gereja, namun kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan menyatukan hati kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersehati, kami boleh menyatukan
pikiran kami, dan memohon Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga baik pembacaan Alkitab, pujian kami, doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah 2 orang murid Yesus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, ini masih keluarga dekatnya Yesus. Dari 12 murid, 2 murid ini datang meminta posisi. Di dalam Injil Matius, yang datang bukan hanya 2 anak muda ini, tapi bersama dengan ibu mereka. Minta hal yang sama. "Yesus, kalau nanti Engkau duduk dalam kemuliaan-Mu, ponakanmu 2 ini kasih posisi ya, di sebelah kanan dan di sebelah kirimu." Bukan soal kerajaan di dunia, tapi nanti dalam kemuliaannya. Wah, ini sesuatu yang permintaan yang dikatakan di sini, kalau kami minta jangan ditolak ya Yesus ya. Jadi belum apa-apa sudah punya pesan. 2 orang ini tidak siap untuk menerima penolakan. Kekanak-kanakan sekali. Ya, menggunakan keluarga untuk minta posisi. Datang sebagai keluarga. Ya, dan Yesus mengatakan dengan jawaban Yesus atas mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kami tahu. Kami ngerti." Ya, Yesus bilang, "Dapatkah kamu minum dari cawan yang aku minum?" Yang dimaksud Yesus ini adalah cawan penderitaan. Ya, "Oh, kami bisa kok Yesus. Kamu bisa nanti baptis seperti baptisan yang aku terima." Baptisan yang dimaksud Yesus ini adalah kematiannya. Bisa, udah kami nanti sanggup yang kayak begitu. Dan Yesus bilang kepada mereka, Yohanes dan Yakobus ini, "Kalau soal nanti duduk di kemuliaanku, itu nanti bukan aku,
yang menentukannya. Berarti posisi itu ada. Iya. Ya. Cara Yesus mengajar seringkali itu membuat kita harus berpikir kembali. Ya. Pertama Yesus menentang, ini tidak ada, ini tidak bisa, ini tidak mungkin kamu lakukan. Tetapi di bagian akhir Yesus mau mengatakan itu ada. Posisi itu betul ada dan kita tidak tahu. Ya, seperti apa kelak nanti di surga. Ya. Tetapi yang Yesus mau tekankan di bagian pasal ini adalah hal yang penting di bagian ini. Yesus mau mengatakan tentang hal melayani. Ya. Yesus mengatakan penguasa-penguasa di dunia, anak-anak di dunia ini selalu mau melayani itu dengan menjadi penguasa. Ya, dengan kekerasan, dengan tangan besi. Dan Yesus bilang tidaklah demikian dengan kalian. Kalian melayani. Leadership itu berkaitan erat dengan namanya melayani. Bukan kekuasaan. Posisi kanan, posisi kiri, kekuasaan itu. Bukan demikian. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin, leadership adalah pemimpin yang melayani. Kamu mau menjadi seorang dokter, kamu mau menjadi seorang guru, kamu mau menjadi seorang presiden, kamu mau menjadi seorang tukang sapu, dimanapun kamu bekerja, bertugas, lakukan itu semua dengan hati seorang leader. Hati seorang leader itu adalah melayani, servant leadership. Kata servant leadership ini punya kaitan yang sama, artinya kalau dicari akar katanya itu adalah minus. Minus ini kalau dikaitkan arti yang sama, artinya less, kurang. Jadi orang yang melayani itu posisinya itu kurang. Kurang dihargai, kurang dianggap, rendah pokoknya. Jangan posisi tinggi, saya ini paling tua loh di ruangan ini misalnya. Saya dihormati, gaji saya lebih tinggi dari kalian semua. Saya ini perempuan, saya harus dihormati. Kita selalu menggunakan posisi gitu ya. Apakah itu jabatan, apakah itu gender, apakah itu suku, apakah itu agama, apa saja untuk membuat kalian menghormati saya. Saya kan pemimpin kalian. Yesus bilang tidak, melayani itu adalah merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati itu mengutamakan orang lain, bukan dirimu. Dan karena itu di pasal yang lain, di sisi yang lain, dari pasal 10 ini dimulai dengan Yesus mengatakan tentang pemberitaan akan kematiannya. Seorang Yesus, anak manusia, anak Allah itu melayani sampai memberi dirinya di akhir pemberian pelayanannya itu dengan mati. Bukannya menjadi seorang petinggi negeri Yahudi. Tidak. Ini yang tidak ditangkap oleh para murid. Sehingga mereka berebutan. Kalau nanti engkau menjadi raja, ya, dan memang ini adalah perikop ini adalah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Mungkin sudah terdengar rumor, ketika nanti Yesus masuk Yerusalem, dia akan dirajakan. Ya. Sehingga mereka berburu-buru nih mengatakan pesanan, Yesus kalau nanti engkau jadi raja, jangan lupa ya saya di sebelah kanan, adik saya sebelah kirinya ya. Padahal tidak demikian. Ya, Yesus mau mengatakan perginya dia ke Yerusalem, betul ditinggikan. Tetapi berakhir dengan nanti dia disalibkan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau dipesankan Yesus dengan seorang pelayan melayani Tuhan, mau jadi pendeta, aktivis, ya, baik itu pelayanan di gereja ataupun itu pelayanan di luar gereja di masyarakat, dimanapun pelayanan itu tidak dibatasi hanya di ruang gereja. Ya, pandemik ini mengajarkan kita melayani itu di mana-mana dan memang seharusnya demikian. Dan di mana-mana itu kita hadir sebagai pelayan.
yang melayani, bukan dilayani. Artinya kita mengutamakan orang banyak itu, bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain? Kecuali satu, orang bisa melayani dan mengutamakan orang lain ketika mengalami Kristus. Karena itu seorang servant leadership, dia harus terlebih dahulu mengalami Kristus dalam hidupnya. Baru dia bisa melayani seperti Kristus. Gak bisa kita melayani, karena saya dari dulu sudah Kristen, maka sekarang saya menjadi orang Kristen yang melayani. Tidak. Pasti individualisnya saya, egonya saya menguasai saya. Ya, memerintah bisa tangan besi, bisa kasar, bisa mengutamakan diri sendiri atau kelompok sendiri, memecah belah orang. Seorang pelayan yang melayani, dia harus terlebih dahulu mengalami Kristus. Kristus yang mati dan bangkit, sehingga di dalam dirinya mampu juga untuk melayani orang lain. Yang kedua, orang yang mengalami Kristus di dalam hidupnya, seorang pelayan yang mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia terus bertumbuh, belajar. Kata minus atau less adalah orang yang mau belajar dalam hidupnya. Belajar tidak harus di kampus, di sekolah, gitu ya, tapi mau bertumbuh. Memberi kesempatan Tuhan bertahta dalam hidupnya, ya, mempelajari firman Tuhan, dan memberi kesempatan firman Tuhan mengguidance dirinya untuk terus bertumbuh. Haus, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Bagaimana sih saya kalau melayani itu? Sehingga tidak selalu datang minta, saya dong jadi pengurus remaja. Berikutnya lagi, saya dong jadi ketua remaja, saya ya. Dan kalau sudah jadi ketua remaja terus mau apa? Tidak tahu mau bikin apa. Ya. Bacaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita semua dipanggil Tuhan, ya, dari tidak bisa, kecil, rendah, kita yang diberikan Tuhan posisi untuk melayani. Diberi kesempatan, ya, disamakan dengan Tuhan untuk mengabarkan berita kebenaran. Dan ini bukan orang yang selalu minum air susu, terus bertumbuh dalam hidupnya. Makanan-makanan keras dia makan, ya, karena jiwanya haus untuk belajar, ya, dan mau dituntun Tuhan untuk belajar tentang kehidupan ini. Teman-teman di rumah, ada seorang pemuda, tepatnya seorang pemudi, bercerita demikian. Ketika dia lahir, dia itu mama papanya bercerai. Dia punya seorang kakak, laki-laki. Ya, jaraknya sekitar 4 tahun dengan dia. Karena dia lahir, orang tuanya bercerai, dia tidak kenal ayahnya. Yang dia tahu adalah ketika dia mulai mengerti, selalu suasana ribut di rumah. Entah karena ayahnya datang, entah karena ayahnya diusir keluar, entah karena kakaknya datang, gitu ya. Dan kakaknya ini betul-betul tumbuh menjadi anak yang nakal. Semua yang namanya geng motor, kakaknya itu masuk. Semua yang namanya narkoba, kakaknya itu pemakainya. Ya, betul-betul keluarga yang kacau sekali. Ya, lalu kemudian dia mendengar ayahnya itu sudah punya anak dengan istri yang baru, tanpa ayah ibunya bercerai. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dan dalam perjalanan itu ibunya meninggal ketika dia memasuki usia remaja. Maka dia bekerja menjadi seorang guru dengan menanggung kehidupan kakaknya yang selalu berurusan dengan polisi, yang selalu berurusan dengan rumah sakit, dan kemudian untuk dirinya. Satu hari dia mendengar dari sepupu ayahnya bahwa papanya itu kena stroke dan dirawat di rumah sakit. Dan istrinya yang baru itu tidak mau merawatnya, dibiarkan begitu saja di rumah kontrakannya, gitu ya.
Sampai kemudian dia mendengar lagi papanya itu pergi ke rumah omanya. Ya, jadi papanya punya mama. Tapi di sana karena omanya juga sudah lanjut usia, tidak ada yang bisa merawat, maka itu menjadi persoalan baru. Dan papanya minta supaya pulang ke rumahnya di mana anaknya ini tinggal. Itu menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa buat dia. Dia betul-betul merasa bahwa kok saya ketempuan begitu. Dia tidak pernah dibesarkan oleh ayahnya. Dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Datang-datang itu sudah mengalami kesulitan yang amat sangat. Ya, merawat orang sakit yang betul-betul lumpuh karena stroke-nya. Sementara dia harus bekerja, mengajar. Itu bagaimana caranya? Lalu dia tidak bisa menolak. Tapi dia bilang minta waktu 1 minggu untuk bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya harus ketimpa semua ini? Dalam pergumulan yang begitu besar, setiap hari dia berdoa, setiap hari dia menangis. Tuhan, bagaimana saya harus bertemu dengan orang yang tidak saya kenal? Tuhan, tolong saya. Lalu dia datang pada seorang pendeta. Lalu Pak pendetanya itu malah bertanya, menurut kamu kalau kamu bertanya begitu sama Yesus, Yesus bilang apa? Pak pendeta ini bagaimana sih? Kan saya tanya sama Bapak. Masa Bapak balik tanya sama saya? Iya, saya juga gak tahu. Tapi menurut kamu, kalau kita bertanya, pertanyaanmu itu kepada Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus akan jawab apa? Ya saya sudah tahu lah Pak Pendeta, itu kan pasti disuruh saya yang mengasihi. Mau siapa lagi? Papa saya kan gak punya siapa-siapa. Selain kakak saya sama kakak saya. Dan kakak saya kan posisinya seperti itu, mau tidak mau mesti saya Pak Pendeta. Terus kamu maunya gimana? Maunya sih gak terima. Lah kalau gak terima terus papamu kepada siapa? Ya itulah Pak Pendeta, saya pikir memang begitu. Apa dulu saya pernah berdoa, Tuhan saya diberi kesempatan untuk belajar mengasihi. Tapi saya gak pernah nyangka disuruh mengasihinya ke papa saya. Kalau kita pernah berdoa, demikian kata Pak Pendeta ini, ayo kita terima. Melalui apa yang Tuhan rencanakan ini pasti baik. Untuk kamu, untuk papamu. Saya dikasih waktu untuk berpikir ya Pak, sebab saya juga harus mengajar. Kalau saya tidak bekerja, saya dapat duit dari mana? Ya, kamu pikirkan baik-baik. Dan dia pulang. Seminggu kemudian, dia datang lagi. Pak Pendeta, papa saya sudah di rumah saya. Oh begitu? Iya. Lalu ada sepupu kami yang mau membantu di rumah. Jadi saya tetap bisa kerja. Ya bagus itu. Lalu sekarang kamu bagaimana? Betul-betul papa saya itu orang asing buat saya. Saya gak kenal dia. Tapi dia kenal kamu. Sepertinya papa saya kenal. Meskipun dia gak bisa ngomong katanya gitu. Ya. Lalu itu adalah waktu-waktu di mana dia berjuang betul-betul bagaimana mengasihi papanya yang sakit. Anak muda ini yang terus pagi bekerja, siang dia pulang, dia bertemu dokter, apa yang harus dilakukan untuk papanya. Dari makan, menyuapinya, membersihkannya, semua hal dia lakukan. Dan setiap malam untuk mengerjakan pekerjaan yang seperti ini, yang tidak pernah dia pikirkan. Dia mengatakan satu hal, kalau tidak ada Tuhan, saya tidak bisa melakukannya. Setiap saya memandikan papa saya, karena kalau dimandikan oleh sepupunya, itu papa saya berontak. Tapi kalau saya membersihkannya, papa saya tenang. Saya doa, Tuhan ajar saya untuk mengampuni papa saya. Tuhan ajar saya untuk menolong papa saya. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa memaafkan papa saya. Lalu itu terus saya lakukan terus. Saya
betul-betul merasa ada di tengah-tengah situasi yang amat sangat berat. Tapi saya melakukan itu setiap hari. Dengan Tuhan menolong saya, maka saya bisa tiap hari menyuapi dia, membersihkan badan dia. Dan lebih dari itu, saya bisa nengok kakak saya di penjara dan saya ceritakan pada dia bahwa papa ada di rumah. Kakak saya marah sekali, dia banting piring di depan saya. Dia bilang, usir papa supaya aku pulang ke rumah. Kalau papa gak diusir dari rumah, aku gak mau pulang, biar di dalam penjara aja. Sekarang saya harus belajar mendamaikan kakak saya dengan papa saya. Setiap kali saya datang, saya bilang, papa itu sudah bertobat. Dari mana kamu tahu bahwa papa itu bertobat? Dia melukai mama, dia melukai kita semua, dia menghancurkan kita. Enggak, jangan berpikir begitu. Dan saya terus menerus mengatakan, kamu juga harus belajar mengampuni papa. Sampai akhirnya kakak saya keluar penjara, dia nengok papa saya. Dan saya bilang, kita harus belajar yuk mengampuni papa. Ya, karena bagaimanapun dia adalah papa kita. Kita enggak lebih baik dari si papa. Kan karena kita anak, maka kita harus belajar mengampuni dia. Kita belajar bersama. Kalau kita ngomong selama ini tentang mengasihi, kita tanpa pernah mengasihi, ya, berdarah-darah mengasihi, ya, berderai-derai air mata untuk mengasihi, itu bukan namanya mengasihi, itu cuma ngomong. Tapi kalau bilang mengasihi, mengasihi dengan berdarah-darah, mengasihi dengan berderai-derai, itulah yang namanya mengasihi. Dan kakaknya mau mengampuni papa saya. Hari itu kakak saya pulang, diizinkan untuk keluar penjara. Besoknya papa saya meninggal. Dan saya bersyukur kakak saya, papa saya bisa berdamai. Saya bersyukur kami boleh melepaskan papa saya dengan perasaan damai. Papa saya juga sudah mengampuni kami saling mengasihi. Dan itu sebuah peristiwa yang teramat ajaib. Yang menurut saya itu hanya bisa terjadi ketika ada sang pemimpin hidup di tengah-tengah kami. Ada imam besar di tengah keluarga kami. Dulu imam juga sudah ada. Imam itu pelayan di bait Allah. Yang pekerjaannya mempertemukan umat yang mau memberikan persembahan kurban kepada Allah. Jadi dia bertugas untuk menerima kurban dan membakar kurban itu. Sekarang kita punya imam agung besar yang disebut Kristus. Dia bukan hanya menerima kurban, membakarnya. Dia adalah kurban itu sendiri yang mendamaikan kita dengan Allah. Allah dengan kita. Dia yang mendamaikan surga dengan bumi. Bumi dengan surga. Karena itu kita semua hidupnya penuh dengan sukacita. Hidup kita menjadi layak menjadi anak-anak Tuhan. Kita bahkan bukan hanya ditebus, dimampukan untuk menjadi pelayan. Sama seperti Kristus yang datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Nah itu semua kita dipanggil. Ya, dalam pekerjaan kita di kantor, dalam tugas tanggung jawab kita di rumah, dalam tugas dan tanggung jawab kita di kampus, dalam pertemanan, dalam pergaulan, dimanapun kita diminta Tuhan untuk hadir, ya, menjadi seorang pelayan. Syarat seorang pelayan adalah satu, rendah hati, tidak sombong, tidak mentang-mentang saya ini lebih tua, saya ini lebih jago, saya ini lebih pengalaman. Saya ini adalah anak-anak Tuhan yang dimampukan Tuhan mengalami yang sudah lebih banyak dari yang lain. Bukan karena saya punya usia lebih tinggi, bukan karena saya hebat. Saya diberi umur oleh Tuhan. Saya punya semua ini A, B, C dan sebagainya. Itu bukan karena saya. Tapi semata-mata karena Tuhan memberikannya. Karena itu saya juga mau melanjutkannya. Saya mau membagikannya. Saya mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan kita dimampukan Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dimampukan Tuhan untuk melakukan kasih. Dan kasih bukan sebuah konsep, tapi sebuah tindakan. Ya, jadi mari kita sama-sama
di kehidupan yang masih dikelilingi oleh pandemi ini, ya, kita menjaga diri kita melakukan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Saya mengajak dalam hati kita masing-masing, kita mengucapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di tengah situasi saat ini, kami semua tetap dipelihara Tuhan dengan kesehatan, dengan semangat, dengan sukacita, dengan kekuatan Tuhanlah kami semua dapat beraktivitas, sekolah, kuliah, bekerja, ada yang masih dari rumah. Ada teman-teman yang sudah bekerja on-site. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kami tahu Tuhan ada, maka kami semua dapat menghadapinya dengan baik. Kami bersama berdoa untuk teman-teman yang sedang sekolah, yang kuliah. Bapa, beri mereka kesehatan yang baik, beri mereka sukacita, beri kemampuan dalam bergaul dengan baik. Ketika kami semua selalu berhadapan, berurusan dengan alat-alat elektronik, baik itu handphone, ataupun laptop, ataupun hal-hal elektronik yang lain, Tuhan jaga kami, sehingga kami semua dapat menggunakan alat-alat ini dengan sebaik mungkin. Dan kami juga mau mempercayakan semua orang tua kami, oma dan opa kami, guru-guru dosen kami, Tuhan pelihara mereka, supaya mereka dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk para pendeta dengan keluarga, para penatua dengan keluarga. Bapa, dalam penjagaan-Mu lah kami semua dapat menghadapi kehidupan ini. Kami juga mempercayakan pemerintah kami, para menteri, para aparat pemerintah, baik di pusat sampai ke daerah, yang masih melaksanakan vaksinasi. Tuhan tolong supaya semua yang dikerjakan itu dapat betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bersedia untuk mengikuti vaksinasi ini. Kami juga berdoa, Tuhan tolong upaya yang dilakukan pemerintah boleh berkenan, sehingga masyarakat timbul rasa percaya, mau mengupayakan hal-hal yang baik untuk kesehatan diri sendiri, terlebih juga menjaga keselamatan orang banyak. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa, kami boleh merasakan hal-hal yang jauh lebih baik ketimbang hal-hal yang dahulu. Biarlah semua suasana sukacita, suasana kebersamaan, suasana persatuan dalam bangsa kami boleh terus bertumbuh. Kami mau berdoa buat teman-teman yang sudah selesai kuliah dan tengah bekerja. Mampukan mereka bekerja dengan baik. Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Di tengah-tengah bulan keluarga ini kami minta Tuhan yang menolong, supaya orang tua kami dan kami semua
di tengah kehidupan bersama, di banyak kali ada di dalam rumah, kami boleh saling mengasihi, terus menghadirkan Tuhan sebagai imam besar yang memimpin, yang menuntun, yang mengajari kami hidup berdampingan dan saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan bersama mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Marilah kita bersama membawa persembahan kita. Teman-teman dapat melakukan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar teman-teman masing-masing. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan, kami saat ini mau bersyukur atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau limpahkan pada kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami menyisihkan sedikit dari apa yang kami terima. Kami tahu Tuhan mungkin ini tidak seberapa, tapi biarlah dengan kerendahan hati kami, persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, melalui khotbah pada hari Minggu ini, kita bersama-sama belajar bahwa dimanapun kita berada, dimana apapun posisi kita harus selalu memiliki hati untuk melayani. Dan untuk memiliki hati melayani ini tentu kita harus mengalami Kristus, di mana kita bertumbuh di dalam Kristus melalui firman Tuhan dan mau dituntun oleh Tuhan untuk terus belajar. Dari cerita pada khotbah, kita belajar juga bahwa Tuhan adalah imam yang memberi kita kekuatan bagi kita untuk melayani dan mengasihi dalam keluarga dan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita mau selalu mengingat nama Yesus dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dan kita akan menyanyikan lagu dari KJ 344, Ingat Akan Nama Yesus. Nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahnya suka surga yang bakal, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergerak.
besar, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Sobat muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah yang melampaui segala akal akan menolong engkau menabur benih cinta kasih tanpa lelah, tanpa batas, dan sekat dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Oke teman-teman, senang bisa mengikuti ibadah hari ini bersama teman-teman semua walaupun masih secara online. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati teman-teman dan keluarga.